Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab pernah berkata di dalam salah satu karyanya, siapapun yang bersama dengan Al-Quran, pasti ia akan dimuliakan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Malam ketika diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan ketika diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini kita mendapati bahwasanya siapapun di antara kita yang ingin meraih kemuliaan, siapapun di antara kita yang ingin memperoleh kemuliaan, itu cuma satu: bagaimana di dalam kehidupan kita dibersamai dengan Al-Quran. Karena siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar di dalam kehidupan manusia. Bahkan mukjizat Al-Quran mengalahkan mukjizat para nabi dan rasul lainnya. Sesungguhnya mukjizat para nabi dan rasul itu hilang seiring dengan wafatnya mereka. Akan tetapi mukjizat Al-Quran masih akan terus berlangsung efektivitasnya sampai hari kiamat kelak nanti. Dan dari sini kita dapati siapapun yang ingin membangun kemuliaan, maka mulailah tanamkan Al-Quran di dalam jiwa dan raga kita. Siapapun di antara kita yang menginginkan anak kita soleh, maka mulailah didik mereka dengan pendidikan Al-Quran. Suruhlah mereka, perintahkanlah mereka untuk menghafalkan Al-Quran mulai dari ayat yang pertama kemudian sampai ayat yang terakhir. Sungguhnya ciri anak yang soleh yaitu ketika nanti di akhirat mereka akan menunggu di depan pintu surga ketika orang tua mereka lama hisabnya, dan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata, masuklah kamu wahai anak ke dalam surga. Kemudian sang anak menjawab, ya Rob, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Wahai Robku, aku akan menunggu, aku akan diam di sini sampai aku masuk surga bersama dengan bapak dan ibuku. Maka kemudian Allah mengatakan kembali, udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Maka sang anak pun menjawab, ya Rob, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Wahai Robku, aku akan diam, aku akan menunggu di sini dan aku akan masuk surga bersama dengan bapak dan ibuku. Maka kemudian Allah berfirman ketiga kalinya, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah kamu bersama dengan orang tuamu ke dalam surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah merupakan sebuah pelajaran bagi kita ketika kita di dalam kehidupan kita menyanyiakan satu mukjizatnya Nabi Muhammad yang terbesar, yaitu adalah Al-Quran ini, kita tidak hadirkan di dalam kehidupan kita, tidak kita bersamakan di dalam keseharian kita, maka rugilah kita, hilanglah satu kemuliaan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kaum muslimin rahimakumullah, akhiru kalam wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.